Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Dan tentunya sudah bangun pagi, mempersiapkan materi-materi yang telah Bapak Ibu Guru berikan. Seperti biasanya, di saat kita mau memulai dan menyelesaikan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita memasuki tema 7, kebersamaan. Subtema 1, tentang kebersamaan di rumah pembelajaran yang kedua. Nah, kita lihat dalam pembelajaran yang kedua ini, pelajaran apa saja yang kita bahas. Yuk kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran PJOK dengan materinya gerakan berjalan di dalam air. Ayo berlatih di dalam air. Berlatih di kolam yang dangkal. Bagaimana cara melakukannya? Mulailah dengan berbaris di kolam yang dangkal. Kemudian berjalan mengelilingi kolam. Lakukan secara perlahan, kemudian cepat. Lakukan dengan hati-hati. Nah, di sini Bu Guru bertanya, apakah anak-anak pernah berjalan di dalam kolam atau di dalam air? Nah, tentu anak-anak pernah ya, ada yang berjalan di kolam renang ataupun di kolam di rumahmu. Nah, di depan rumah biasanya kalau memiliki halaman luas ada kolam renangnya di belakang atau kolam di depan rumah. Nah, saat kita melakukan, carilah kolam yang dangkal. Yang dangkal artinya yang tidak terlalu dalam. Nah, jika air atau kolam yang tidak terlalu dalam, begitu memudahkan kita untuk melakukan berjalan di dalam air. Jika kolam yang dalam, maka itu sangat berbahaya bagi kita ya, kolam yang kedalamannya 1-2 meter itu berbahaya untuk kita lakukan berjalan di dalam air. Karena itu melebihi tinggi badan kita. Jadi carilah kolam yang dangkal, yang enak untuk kita melakukan berjalan di dalam air. Nah, di dalam air ini kita berjalan lurus dan memutar-mutar. Bisa ya kita lakukan dengan berhati-hati. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya memahami cerita dalam dongeng. Dongeng merupakan cerita yang menarik. Dalam dongeng terdapat tokoh dan peristiwa unik. Kita dapat membaca dongeng untuk memahami cerita. Kita juga dapat mendengar dongeng dari pencerita. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, cerita ini hanyalah berbentuk khayalan seseorang. Dia menceritakan sesuatu yang menarik untuk anak-anak. Seperti cerita tentang putri raja, putri salju. Nah, itu adalah cerita dongeng. Nah, cerita dongeng ini juga terdapat tokoh-tokoh yang ada. Tokoh itu yang memeran karakter dalam setiap peristiwa. Ada karakter antagonis, protagonis, dan tritagonis. Tentu anak-anak tahu ya
Antagonis itu karakter yang bagaimana? Lalu protagonis karakter yang bagaimana? Tritagonis karakter yang bagaimana? Cerita dongeng ini diceritakan dengan menarik sehingga orang yang mendengarnya menjadi tertarik, terutama anak-anak. Nah, dalam cerita dongeng ini banyak tokoh atau karakter yang diperankan oleh hewan atau binatang. Nah, seperti kancil dan buaya, apalagi semut merah dan semut hitam. Itu berupa dongeng. Dongeng yang menceritakan tentang hewan disebut fabel. Nah, disebut fabel ya. Cerita yang menceritakan tentang hewan. Dongeng tentang hewan. Dongeng biasa diceritakan, dibaca pada saat anak-anak mau tidur malam. Nah, itu diceritakan oleh mama, papa, atau kakak dan abang. Sehingga saat kita mendengar dongeng tersebut, kita menjadi tertarik sehingga tidur dengan mimpi yang indah. Nah, itu ya dongeng. Sedangkan sekarang adalah pelajaran PPKN dengan materinya keragaman karakteristik. Tiap individu memiliki karakteristik. Karakteristik antar individu tidak sama. Karakteristik individu antara lain warna kulit, jenis rambut, dan bentuk mata. Meski memiliki keragaman karakteristik, kita harus hidup rukun. Contohnya ya, keragaman karakteristik individu di kelas 2C. Nah, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning langsat, ada rambutnya yang lurus, gelombang, keriting. Lalu ada mata sipit, ada mata besar. Itu adalah jenis karakteristik individu. Nah, setiap orang memiliki karakteristik individu yang tidak sama ya. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Nah, meskipun kita memiliki perbedaan karakteristik individu, tapi kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita saling mengolok atau mengejek ya teman-teman yang memiliki karakteristik individu yang unik. Itu tidak boleh. Karakteristik individu memang kita dapatkan sejak kita lahir. Nah, itu memang sudah karakter kita sejak kecil ya. Ada yang berkulit kuning langsat putih. Nah, itu memang sejak kita kecil kita sudah memiliki karakteristik individu. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.